Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah, NIM 40121111037. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait International Seabed Area dan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan Common Heritage of Mankind, dan kedua yaitu seandainya besok Indonesia akan melakukan eksploitasi minyak di kawasan, apakah diperkenankan? Baiklah, yang pertama mengenai pengertian kawasan. Terdapat dalam pasal 1 angka 1 pada UNCLOS tahun 1982, yaitu kawasan area berarti dasar laut dan dasar samudra, serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Maksud dari pasal 1 angka 1 yaitu kawasan berarti dasar laut dan dasar samudra serta tanah di bawahnya yang berada di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Pengelolaan kawasan oleh konvensi diserahkan pada suatu badan yang bernama International Seabed Authority, yaitu otorita dasar laut internasional. Yang selanjutnya itu disebut otorita. Otorita itu merupakan organisasi di mana negara pihak pada konvensi sesuai dengan rezim untuk dasar laut dan tanah di bawahnya di luar batas yurisdiksi nasional atau kawasan diatur pada bab 11, yaitu mengatur kegiatan pengendalian di daerah, terutama dengan tujuan untuk mengelola sumber daya di kawasan. Kemudian, yang dimaksud dengan Common Heritage of Mankind yaitu bahwa dasar laut dan tanah di bawahnya serta segala kekayaan alamnya yang berada di luar batas yurisdiksi nasional adalah warisan seluruh umat manusia. Sesuai dengan UNCLOS 1982 pasal 136. Kemudian pada pasal 137 dijelaskan status hukum kawasan dan kekayaan-kekayaannya. Dengan diakuinya bahwa kawasan dasar laut internasional dan kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan tanah di bawahnya merupakan warisan bersama umat manusia, maka timbul konsekuensi logis dari ketetapan tersebut, yang diantaranya adalah: yang pertama, tidak ada satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak berdaulat atas bagian dari kawasan dasar laut internasional atau kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Yang kedua yaitu tidak satu negara pun atau badan hukum atau orang boleh melaksanakan pemilikan atas salah satu bagian dari kawasan tersebut. Yang ketiga yaitu semua kegiatan di kawasan dasar laut internasional dilaksanakan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan. Lahirnya rezim Common Heritage of Mankind merupakan langkah awal terbentuknya paradigma yang bersifat universal dalam menjaga kualitas dan keutuhan sumber daya alam yang terdapat di lautan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang berlebihan. Penerapan dari diakuinya rezim Common Heritage of Mankind dalam hukum laut internasional dapat dijabarkan dalam 6 poin, yang diantaranya yaitu: 1. Larangan penguasaan atau pelaksanaan yurisdiksi terhadap kawasan di area dan sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya mineral bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, penggunaan kawasan di area dengan maksud damai. Yang keempat, perlindungan terhadap lingkungan laut. Yang kelima, pembagian keuntungan secara merata dari hasil eksploitasi sumber daya mineral yang dikhususkan bagi negara-negara berkembang. Yang keenam,
Pengaturan manajemen kawasan di area secara terpadu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, seandainya besok Indonesia akan melakukan eksploitasi minyak di kawasan, apakah diperkenankan? Jawabannya yaitu diperkenankan. Sesuai dengan pasal 150 yang menjelaskan kebijaksanaan berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di kawasan. Kegiatan-kegiatan di kawasan sebagaimana diatur secara khusus dalam bab ini harus dilaksanakan sedemikian rupa hingga membantu pengembangan ekonomi dunia yang sehat dan pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang, dan untuk memajukan kerjasama internasional bagi perkembangan secara menyeluruh semua negara, khususnya negara-negara berkembang, dengan maksud untuk menjamin yang pertama, A. Pengembangan kekayaan di kawasan, B. Pengelolaan kekayaan kawasan secara tertib, aman, dan rasional, termasuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kawasan yang efektif dan pencegahan terjadinya limbah yang tidak perlu sesuai dengan asas-asas konservasi yang sehat. C. Perluasan kesempatan untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan demikian konsisten dengan pasal 144 dan 148. D. Berperan serta dalam pendapatan otorita dan alih teknologi kepada perusahaan dan negara-negara berkembang, sebagaimana yang diatur dalam konvensi ini. E. Menambah tersedianya mineral-mineral yang dihasilkan dari kawasan sebagaimana diperlukan bersama-sama dengan mineral-mineral yang dihasilkan dari sumber-sumber lain untuk menjamin persediaan mineral-mineral itu bagi konsumen. F. Pengembangan tingkat harga yang adil dan stabil yang memberi keuntungan bagi produsen dan layak bagi konsumen atas mineral-mineral yang dihasilkan baik dari kawasan maupun dari sumber-sumber lain, dan pengembangan keseimbangan jangka panjang antara penawaran dan permintaan. G. Peningkatan kesempatan bagi semua negara peserta dengan tidak memandang sistem sosial dan ekonominya dan letak geografinya untuk berperan serta dalam pengembangan kekayaan kawasan dan pencegahan monopoli kegiatan di kawasan. H. Perlindungan bagi negara-negara berkembang dari akibat-akibat yang merugikan terhadap ekonomi dan penerimaan ekspor mereka yang disebabkan oleh penurunan harga mineral yang terkena atau dalam volume ekspor mineral itu, sejauh pengurangan tersebut disebabkan oleh kegiatan di kawasan sebagaimana diatur dalam pasal 151. I. Pengembangan warisan bersama untuk kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan. Dan J. Syarat-syarat untuk masuknya ke pasar-pasar bagi impor-impor mineral-mineral yang dihasilkan dari kekayaan di kawasan, dan impor-impor komoditi yang dihasilkan dari mineral-mineral tersebut tidak boleh lebih menguntungkan daripada yang diberlakukan bagi impor-impor dari sumber-sumber lainnya. Dan kemudian pada pasal 153 angkos 1982 dijelaskan tentang sistem eksplorasi dan eksploitasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.